Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Belajar di RRI Sahabat Kreatif, belajar di Pro 2, dan kita siang hari ini bakal belajar bareng sama teman-teman dari SMA Negeri 1 Palembang yang sekarang udah terhubung secara virtual ya bareng sama Erin di Zoom RRI Pro 2 Palembang. Dan kamu juga bisa langsung lihat proses belajar kita siang hari ini Sahabat Kreatif di YouTube channel kita di RRI Palembang. Kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang. Kamu bisa tanya-tanya tuh langsung di situ, nanti ada sesi tanya jawab di akhir pertemuan kita. Kita bakal tanya-tanya langsung ya apa yang pengen kamu tanyain ke Bapak Zulfikarnya. Dan apa dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke, Bapak kayaknya udah semangat sekali ya Pak ya untuk pembelajaran siang hari ini ya. Teman-teman dari SMA Negeri 1 Palembang juga. Ini boleh minta suaranya teman-teman dari SMA Negeri 1 Palembang? Halo. 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 Ya, silakan suaranya anak-anak. Say. Halo, ya. Say hi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam, waalaikumsalam gitu mulai ya. Mereka beriritan gitu ya. Kan Oke deh. Oke, ini untuk pembelajaran kita siang hari ini ya Pak ya, tentang pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti dengan topiknya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke deh, dan kayaknya nggak asing juga ya sama suara Bapaknya ya. Iya, kayak pernah dengar gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, pembelajaran kita siang hari ini gimana Pak? Ini bisa langsung dimulai? Bisa. Oke nih Sahabat Kreatif, siang hari ini sesi kelas belajar tambahan di RRI bersama dengan SMA Negeri 1 Palembang dan juga Bapak Zulfikar Karim Subki SPDI dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Topik kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelas 11. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat RRI, dimanapun berada, dan anak-anak sekalian, terkhusus para siswa SMA Negeri 1 yang pada kesempatan siang hari ini sudah dapat mengikuti kegiatan belajar bersama. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini yaitu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa di share screen ini Bu untuk materinya? Halo Mbak, di share screen bisa ya? Di share screen. Halo. Halo. Saya mau share screen materinya bisa? Oke, berbicara tentang materi kita yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengantar pada kesempatan siang ini, yang pertama yaitu
salah satu unsur yang harus dimiliki oleh suatu agama itu adalah kitab suci. Maka bagi umat Islam, iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Mari kita renungkan bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah setiap hari kita menyediakan waktu untuk membaca Al-Quran? Sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau bahkan kita tidak pernah membuka dan membaca. Maka pertanyaannya kembali adalah, pernahkah kita membaca Al-Quran sampai akhir yang kita kenal, yaitu dengan istilah khatam Al-Quran. Maka untuk kesempatan ini, mari kita berusaha untuk senantiasa kita membaca dan memahami isi Al-Quran. Meskipun seayat demi seayat itu menjadi rutinitas kita, karena sesungguhnya Allah lebih menyukai amalan yang sedikit demi sedikit, tetapi dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, dibandingkan langsung banyak, tetapi hanya dilakukan saat itu juga. Itu sebelum kita mulai mati, silakan dibuka, yaitu surat Al-Isra ayat 9 dan surat Al-Baqarah ayat 23. Oke ya. Kalau sudah dibuka, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahu adzim. Baik, anak sekalian, para siswa 91 yang hadir, dan sahabat RRI tempat dimanapun berada, itu kita ketahui dulu bahwa setelah ada agama samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu jelas, dikatakan agama samawi itu adalah agama langit. Kemudian agama ardi itu adalah agama bumi. Maka kita ketahui dulu kriteria agama samawi itu apa saja. Jelas yang pertama dikategorikan kriteria agama samawi, itu yang pertama bukan diciptakan oleh manusia, tetapi diturunkan manusia. Diturunkan untuk manusia. Yang kedua, dia disampaikan oleh utusan Allah. Yang ketiga, kriteria agama samawi itu memiliki kitab yang bersih dari campur tangan manusia. Dan yang keempat, yaitu mengenal istilah konsep tentang Tuhan itu adalah tauhid. Baik, kita lanjutkan materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan siang yang sangat singkat ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita akan memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian pengertian mengenai kitab dan suhuf, dan juga kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama yaitu iman. Iman itu berasal dari kata bahasa Arab mana yu'minu imanan, yang artinya yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan atau tindakan. Kemudian kita pahami juga tentang arti yaitu kitab dan suhuf. Jadi kitab dan suhuf ini merupakan wahyu Allah yang diterima oleh para rasul untuk disampaikan kepada manusia
sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup, way of life. Maka kitab itu maknanya adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibukukan jadi sebuah mushaf. Sedangkan suhuf itu juga wahyu Allah yang kemudian disampaikan kepada Nabi dan Rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, dari beberapa pengertian tadi, kalau kita simpulkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah, itu artinya kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup agar manusia selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya yang kedua, dari beberapa pengertian yang dijelaskan antara kitab dan suhuf, maka dapat kita temukan ada persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Mari kita lihat bagaimana persamaan dari kitab dan suhuf. Yang pertama, persamaan yang pertama jelas bahwa kitab dan suhuf itu adalah sama-sama wahyu dari Allah. Sedangkan yang kedua, persamaannya adalah penerima kitab dan suhuf itu hanya nabi atau rasul. Kemudian kalau kita lihat dari segi perbedaan antara kitab dan suhuf, jelas terlihat perbedaannya. Isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan, sedangkan suhuf itu tidak dibukukan. Karena dia berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Selanjutnya kita jelaskan mengenai tentang kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Jadi menurut pendapat yang masyhur, itu jumlah kitab Allah itu sangat banyak. Ada yang menyebutkan 104 kitab. Ada juga yang berpendapat bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala berjumlah 114. Sedangkan menurut Syekh Suhaimi, banyaknya kitab itu tidak dapat dihitung. Sehingga kita hanya diwajibkan beriman kepada 4 kitab. Apa saja? Yaitu yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Baik, selanjutnya kita bahas yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka kalau kita lihat dari makna ataupun pengertian, Taurat itu dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan Torah, yaitu artinya syariat atau hukum. Maka kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Tentu untuk membimbing kaumnya. Disebut kaum Nabi Musa alaihissalam itu adalah Bani Israel. Silakan nanti dibuka keterangannya di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 2. Selanjutnya kitab Taurat ini berlaku sejak abad 12 sebelum Masehi sampai abad 10 sebelum Masehi. Dan perlu diketahui bahasa asli kitab Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Nah, di dalam Taurat itu merupakan salah satu dari 3 komponen. Jadi ada yang istilahnya Torah, ada yang disebut Nabiin, dan Ketubin. Nah, maka 3 komponen itu terdapat di dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Biblia atau Alkitab. Kalau orang-orang Kristen menyebutnya itu dengan istilah Old Testament atau Perjanjian Lama. Nah, Taurat yang terdapat dalam Perjanjian Lama ini dia terdiri dari 5 kitab yang berasal dari Nabi Musa alaihissalam. Dan kitab-kitab itu diantaranya ada yang disebut dengan kitab Kejadian, ada kitab Keluaran, ada kitab Imamat, yang keempat kitab Bilangan, dan yang kelima disebut dengan kitab Ulangan. Selanjutnya yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu Allah wahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam.
Dan Zabur ini adalah berasal dari kata zabara, yazburu, zabur, yang itu artinya menulis. Dan Zabur itu disebut juga dalam bahasa Arab dengan mazmur dan jamaknya mazamir. Bahasa kitab Zabur, bahasa aslinya adalah Kipti. Diperuntukkan untuk kaum Bani Israel, umatnya Yahudi. Dan kitab Zabur ini, anak-anak sekalian, dia berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi sampai abad 1 sebelum Masehi. Dan tempat yaitu di Yerusalem, Israel. Dan kitab Zabur ini berisi 150 nyanyian yang itu disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam, yang dengan mengungkapkan semua pengalaman yang dialami pada masa hidupnya, seperti dosa, ya Tuhan, pengampunan dosa, sukacita tentang kemenangannya atas musuh, ya, dialami pada masa hidupnya. Dan tentunya kitab Zabur ini juga berisi 5 jenis nyanyian. Jadi dikatakan berisi 5 jenis nyanyian. Yang pertama, ada nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, ratapan-ratapan jemaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Nah, itu ya, mengenai tentang isi daripada kitab Zabur. Baik, kita lanjutkan. Di samping itu juga diketahui bahwa kitab Zabur ini berisi zikir, nasihat, hikmah, dan dia tidak mengandung syariat. Karena Nabi Daud alaihissalam itu meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini menyatakan bahwa isi kitab Taurat yang 10 perintah Tuhan dalam isi kitab Taurat itu menjadi pedoman hidupnya. Meskipun Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya mengenai kitab yang ketiga, yaitu Injil. Injil ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam. Dan kata Injil itu semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion. Nah, itu artinya kabar gembira. Jadi bahasa kitab Injil ini, bahasa aslinya itu adalah bahasa Suryani. Umatnya itu disebut dengan Nasrani. Dan dia bertempat di Yerusalem. Dan masa berlaku kitab Injil itu sejak abad 1 Masehi sampai 610 Masehi. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat bahwa kitab Injil yang ada sekarang itu berbeda dengan Injil asli yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka dalam bentuknya yang sekarang itu ada sejumlah pengikut Nabi Isa yang dia memasukkan karangannya ke dalam kitab Injil. Contoh, mereka itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yahya. Nah, oleh karena itu Injil tersebut pada akhirnya dinamakan menurut pengarangnya. Contoh, ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yahya. Nah, anak-anak sekalian, para sahabat LRI dimanapun berada, oleh sebab itu, di antara Injil yang disebutkan tadi, yang isinya mirip dengan kitab suci Al-Quran, itu adalah Injil Barnabas. Kenapa? Karena Injil Barnabas itu di antara ajarannya menyebutkan bahwa Yesus tidak disalib. Yang disalib sebenarnya ialah Yudas Askariot yang telah diserupakan oleh Tuhan sehingga rupa dan suaranya mirip. Bahkan dikatakan dalam Injil Barnabas, Yesus bukan anak Allah, bukan pula Tuhan, tapi dia adalah seorang Rasul Allah. Nah, itu di antara kebenaran dalam kitab Injil yang mirip dengan kitab suci Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini adalah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Al-Quran itu berlaku sejak 610 Masehi sampai akan datangnya hari kiamat. Dan Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dan Al-Quran pertama kali turun, kita ketahui dalam sejarah,
yaitu ketika Nabi SAW sedang berkhalwat atau bertahanus berdiam diri di Gua Hira. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 632 Masehi. Maka sejak itu sering kita peringati sebagai nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran oleh umat Islam sedunia. Nah, anak-anak sekalian, para sahabat RRI Perempat dimanapun berada. Maka kalau kita lihat bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan salah satu mukjizat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Jadi ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah lebih kurang 13 tahun dan di kota Madinah 10 tahun, maka wahyu yang pertama ketika Nabi berada di Mekah yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan wahyu yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah tidak sekaligus tetapi bertahap. Sehingga Al-Quran yang turunnya tadi secara berangsur-angsur, bertahap tadi, menjadi sebuah mushaf yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Yaitu ketika periode di Mekah 13 tahun, ada turun 86 surat, 19 juz, 4.780 ayat. Kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu lebih kurang berdakwah di Madinah 10 tahun, turun 28 surat, 11 juz, dan 1456 ayat. Inilah menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian berikutnya kita ketahui bahwa Al-Quran ini memiliki banyak nama. Di antara nama lain dari Al-Quran disebut Alkitab, itu artinya kitab. Al-Quran disebut juga dengan Al-Furqan, artinya pembeda. Al-Quran juga disebut dengan Az-Zikr, artinya peringatan. Ada lagi nama lain Al-Quran itu Al-Hikmah, artinya bijaksana. Asy-Syifa, itu obat atau penguat. Al-Huda, artinya petunjuk, dan lain sebagainya. Tentu masih banyak nama-nama lain yang ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nah tentu penamaan itu didasarkan atas ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran terdapat kandungan yang secara garis besar terbagi menjadi beberapa pokok. Di antaranya berbicara tentang akidah atau keimanan atau tauhid, ada berbicara tentang ibadah, yang ketiga akhlak, kemudian hukum-hukum, peringatan, kemudian sejarah atau tarik, termasuk di situ kisah-kisah dan dorongan untuk berpikir. Selanjutnya kita pahami juga materi kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini, yaitu bagaimana perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antara perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama, mempelajari ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melakukan perbandingan antara ajaran kitab yang satu dengan kitab yang lain. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran setiap hari, mempelajari kandungannya, mengamalkan ajarannya, dan mengajarkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah itu, yaitu kita berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran sebagai satu-satunya kitab yang masih murni dan paling sempurna. Terakhir, yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja hikmah daripada kita beriman kepada kitab Allah itu? Nah, sekalian, para siswa, manapun berada, sahabat KRI Pro 4, di antara hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama kita menyadari bahwa manusia selalu membutuhkan petunjuk dalam menjalani kehidupannya agar tidak sesat dan dia dapat memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Yang kedua, beriman kepada kitab Allah itu hikmahnya adalah menyadari bahwa kasih sayang Allah kepada manusia sangat besar, sehingga perlu disyukuri dengan cara melaksanakan ajaran yang terdapat
di dalam kitab yang telah diturunkannya. Dan yang ketiga, meyakini bahwa semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah itu semua mengajak untuk mengesahkan Allah, menyuruh berbuat kebaikan, mencegah dari segala perbuatan dosa dan keburukan lainnya. Dan yang keempat, kita meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan satu-satunya kitab Allah yang dia masih asli dan satu-satunya kitab yang akan terus dijaga kemurniannya oleh Allah. Nah, ini saja materi kita pada kesempatan siang hari ini mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang disampaikan ini secara singkat ini dapat bermanfaat untuk para siswa tingkat sekolah menengah atas, khususnya kelas 11. Manapun berada, mudah-mudahan dapat terus kita tingkatkan baik bacaan-bacaan kita, terutama dalam hal kita mengimani kitab yang kita yakini, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk materi, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, kita kembalikan kepada host kita, yaitu Mbak Isha Kusuma Wardani. Halo. Iya, baik. Ya, halo Pak. Ya, halo. Pak, kita bakal break dulu ya, dan kita bakal balik lagi untuk sesi tanya jawab nanti untuk teman-teman dari SMA Negeri 1 Palembang juga bisa tanya-tanya langsung. Nanti di sesi pertanyaan kita di segmen selanjutnya ya Pak ya. Oke. Oke, sahabat kreatif, kita bakal break dulu bentar, kita balik lagi, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas. And this is Raisa, Nyawa dan Harapan. Saat air lebih langka dari air mata, saat udara harus kau beli, saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga, saat dunia merintih padi, akankah akhirnya kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri nyawa segala harapan. Saat kejujuran sudah tak bersisa, saat manusia hidup tanpa hati, saat membenci terasa
merasa nyaman, saling menyakiti, terlihat wajar. Akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa berinya segala harapan. Akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, memutar waktu. Masih tersisa, hanya kita yang bisa. Masih tersisa, kita yang bisa. Segala harapan, berinya segala harapan. Akankah akhirnya kita sadari? Eits, jangan ganti channel radio kamu ya. Tetap di 91,6 Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belakang. Kisah yang ternyata tak seindah itu.
Anak-anak yang mau bertanya silakan diajukan pertanyaannya ya. You just unplug device from audio jack. Iya. Tes. Halo Bapak Zulfikar. Ya, halo. 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 Siang hari ini ya pembelajaran kita, dan tadi kita sudah menjelaskan ya Pak ya, materi yang tertinggal ini atau sudah beres materinya Pak? Gimana? Gimana dengan materi kita siang hari ini? Masih ada yang tertinggal beberapa materi atau udah? Ada beberapa pertanyaan nih dari siswa. Oh, ada beberapa pertanyaan. Oke. Coba dilihat di chat itu. Silakan. Baiklah ya, di live chat kita nih sahabat kreatif, di kolom chat kita di Zoom meeting kita siang hari ini ada dari Ahmad Jemi ya ini ya. Jadi katanya saya mau bertanya Pak, jadi apa bukti kebenaran dari Al-Quran? Nah, ini gimana nih Pak? Oke, apa bukti kebenaran dari Al-Quran? Oke, yang pertama, kita lihat dulu. Sini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Mengapa? Iya Pak, masih ada beberapa pertanyaan ini. Ya, kita jawab dulu yang pertama ya. Oke, Ya, siap di sini Pak. pertanyaannya, apa bukti kebenaran Al-Quran? Jadi ada 3 ya. Kita lihat saja, ada 3 bukti kebenaran yang dapat katakanlah diajukan dalam hal Al-Quran itu terbukti dia memiliki sebagai bukti dari mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dari keterangan di awal tadi, contoh, misal kitab Taurat. Kitab Taurat itu Allah wahyukan kepada Nabi Musa, dan bahasa asli kitab Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Dan masa berlaku kitab Taurat itu sejak abad 12 sebelum Masehi sampai 10 sebelum Masehi. Sekarang tahun berapa? 2022 Masehi ya. Nah, itu menunjukkan kitab Taurat itu tidak berlaku lagi. Sementara Al-Quran itu berlaku sejak 610 Masehi sampai akan datangnya hari kiamat. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat bukti kebenaran yang ada, yang pertama dari sisi keindahan dan ketelitian dari redaksi Al-Quran itu. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu sudah mencakup pemberitaan, yaitu berita-berita gaib. Jadi gaib itu kan ada 3, ada gaib yang lalu, kemudian gaib yang sekarang, dan gaib yang akan datang. Contoh gaib yang lalu di dalam Al-Quran dikisahkan kisah-kisah para nabi gitu ya, bagaimana peperangan di zaman Rasul dan lain sebagainya.
Kemudian hal yang menyangkut gaib yang akan datang itu masalah hari kiamat, dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, bukti kebenaran yang ketiga Al-Quran itu adalah tentang isyarat ilmiah. Jadi menyangkut ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan lain sebagainya, di dalam Al-Quran sudah diisyaratkan. Nah, oleh sebab itulah kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada kitab suci Al-Quran harus benar-benar meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Itu jawaban untuk Ahmad Jami tadi ya. Oke ya. Halo. Didengar ya tadi jawabannya Iya. oleh. Gimana nih Ahmad Jami? Yang mana nih Ahmad Jami? Suaranya mana itu? Suaranya mana? Ya. Ini Ahmad Jami boleh raise hand ya kalau udah paham. Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada 2 pertanyaan terakhir nih untuk sesi tanya jawab di kelas tambahan kita siang hari ini. Ini dari Muhammad Sabilihak ya. Oke, dari Muhammad Sabilihak, ini izin bertanya Pak, katanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab secara bertahap, bukan langsung 1 kitab yang dapat digunakan untuk seluruh zaman. Nah, ini gimana nih Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik ya. Jadi dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Maka kitab yang Allah turunkan itulah yang disebut dengan kitab-kitab samawi. Jadi kitab yang turun dari langit, artinya dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi sudah disampaikan ada 4 karakteristik dari agama samawi ya. Nah, di antara kriteria agama samawi itu adalah memiliki kitab yang bersih dari campur tangan manusia. Oleh sebab itu, dari sejak zamannya Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, penutup dari para nabi atau rasul, maka sebagai petunjuk pedoman hidup atau way of life bagi umat manusia di muka bumi, maka supaya kehidupannya mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat, mesti memiliki pedoman hidup. Nah, di masa Nabi Musa alaihissalam, Allah wahyukan yaitu kitab Taurat yang diperuntukkan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, umatnya Yahudi. Kemudian Allah turunkan lagi yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud, sama untuk umatnya namanya Yahudi, kaumnya Bani Israel. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil itu Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, umatnya Nasrani. Nah, oleh sebab itu ketiga kitab yang disebutkan tadi itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya dia diturunkan tidak sekaligus tapi dia bertahap sesuai dengan kondisi keadaan zaman pada masa itu. Artinya di masa Nabi Musa Allah turunkan kitab Taurat yang diperuntukkan kepada umatnya yaitu Yahudi, kaumnya Bani Israel. Dan masa berlaku kitab Taurat tadi sudah dijelaskan, yaitu sejak abad 12 sebelum Masehi sampai sebelum 10 Masehi. Kemudian begitu juga kitab Zabur, masa berlakunya yaitu 10 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Injil sendiri itu berlaku sejak abad 1 Masehi sampai 610 Masehi. Nah, artinya ketiga kitab tadi tidak lagi berlaku untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena itu hanya berlaku di masa para nabi dan rasul diutus. Sedangkan Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab sebelumnya yang dia berlaku dari sejak 610 Masehi sampai akan datangnya hari kiamat. Adapun kitab-kitab yang saat ini diyakini oleh misal umat Kristen yaitu Injil, dan Injil yang asli tentu sudah tidak ada lagi dan tidak diketahui lagi keberadaan. Injil yang sekarang sudah banyak campur tangan manusia. Dan penyempurnanya adalah
kitab suci Al-Qur'anul Karim. Demikian itu jawaban untuk Sabil ya. Iya, Pak, Pertanyaan dari dia. Sabil tadi nih. Ya. Oke. Ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan nih, Pak, ya. Tapi Ya. waktu kita belajar udah mepet banget nih. Tapi untuk 1 pertanyaan terakhir nih, Pak, ya. 1 pertanyaan terakhir nih di siang hari ini. Nanti selebihnya bisa teman-teman tanyain langsung kalau pembelajaran di kelas ya. Oke. Ini dari M. Raka ya, M. Raka Deva Algifran. Ini permisi Pak, mau tanya nih, sebelum Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil. Nah, apakah hubungan antara kitab-kitab tersebut dengan Al-Quran, Pak? Ya, terima kasih untuk Raka ya yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup baik. Pertanyaannya yaitu hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Nah, jadi kaitan hubungan Al-Quran dengan kitab suci yang lainnya itu saya simpulkan saja ya, ada 3. Yang pertama, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya itu jelas. Yang pertama yaitu menjadi saksi kebenaran. Jadi Al-Quran ini menjadi saksi kebenaran dan dia menjadi tolak ukur atau barometer bahasanya itu ya, kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dan sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahan ya, kesalahan. Ada beberapa kesalahan yang mungkin pada kitab-kitab sebelumnya. Sehingga fungsi lain dari Al-Quran itu menjadi pemelihara. Makanya Al-Quran itu dipelihara oleh Allah SWT. Yang kedua, yaitu menjadi solusi. Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya itu dapat menjadi solusi, menjawab, bahkan menjelaskan perbedaan ataupun perselisihan yang muncul di antara penganut agama. Nanti silakan buka keterangannya ya di dalam Al-Quran surat 16 ayat 64. Dan yang ketiga, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya itu yaitu mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang itu sudah diubah ya, diubah sendiri oleh pemeluknya dan oleh manusia yang ingkar. Contoh antara lain di dalam kitab sebelumnya disebutkan yang sudah ada campur tangan manusia itu mengenai keyakinan tentang Trinitas. Nah, keyakinan ini kan ditolak dengan keras oleh Al-Quran. Dan keterangannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 73. Kemudian ada lagi penyimpangan, kekeliruan mengenai bagaimana kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu sudah ada campur tangan yang dibuat oleh manusia. Sementara di dalam kitab contoh Injil sendiri tidak berbicara seperti itu. Dan Al-Quran sudah menjelaskannya dalam surat Ali Imran, mulai dari ayat 49 sampai ayat 59, bahkan di dalam surat An-Nisa, ayat 157 sampai 158. Nah, itulah untuk jawaban terakhir yang disampaikan oleh Raka mengenai hubungan antara kitab-kitab sebelumnya dengan Al-Quran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan terakhir tadi ya Pak ya, dan juga sudah dijelaskan juga. Ini sebenarnya pembelajaran kita sebenarnya masih seru-seru banget sahabat kreatif dan masih banyak yang pengen kita pelajarin. Tapi gimana dong, waktu kita udah mepet banget, udah 1 jam gak kerasa ya sahabat kreatif Terasa. yang hari ini. Bentar lagi berbuka. Bentar lagi berbuka nih kata bapaknya. Aduh, benar-benar ya. Apalagi kalau nanti Ramadan nih, wah suasana Ramadan belajar gimana tuh, ngabuburit sambil belajar ya, bakal nggak kerasa juga nih. Oke, dan Erin mau terima kasih banyak untuk teman-teman dari SMA Negeri 1 Palembang yang sudah menyempatkan belajar di Pro 2. Untuk Bapak Zulfikar juga ya Pak ya, terima kasih banyak untuk pembelajaran kita siang hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dengan baik dan benar pastinya. Ya, sama-sama. Dan sahabat kreatif, kebersamaan kita untuk kelas belajar sesi kelas tambahan siang hari ini harus sampai di sini dulu. Erin dan juga teman-teman dari SMA Negeri 1 Palembang pamit dari ruang dengar kamu, dan juga Bapak Zulfikar juga pamit dari ruang dengar kamu sekalian. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pertiwi membantu. Belajar di Pro 2 RRI. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda,
hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses